Bersifatlah jujur wahai penuntut ilmu. Tutur kata yang jujur merupakan tanda kewibawaan, kemuliaan jiwa, kebersihan hati, ketinggian cita-cita, kuatnya akal, kecintaan antar sesama, senangnya kebersamaan, dan penjagaan terhadap agama. Oleh karena inilah kejujuran menjadi fardu ain. Maka alangkah meruginya orang yang tidak memilikinya. Barang siapa yang tidak jujur, berarti dia telah mengotori jiwa dan ilmunya dengan penyakit. Imam Al-Auza'i rahimahullah berkata, "Ta'allamis sidqa qabla an tata'allamal ilm." Pelajarilah kejujuran sebelum engkau mempelajari ilmu agama. Berkata Imam Waqi' rahimahullah, "Hadhihi as-san'ah la yartafi'u fiha illa shadiq." Ilmu ini tidak akan diperoleh kecuali oleh orang-orang yang jujur. Maka dari itu pelajarilah kejujuran terlebih dahulu sebelum engkau mempelajari ilmu. Kejujuran adalah mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan dan keyakinan yang ada. Kejujuran ini hanya ada satu cara, sedangkan kedustaan banyak cara dan ragamnya. Namun bisa disimpulkan menjadi 3 hal, yaitu kadzibul mutamalliq, dusta seorang penjilat. Maksudnya adalah kedustaan yang berbeda dengan kenyataan dan keyakinan yang sebenarnya. Contohnya, orang yang mencari muka kepada orang yang dia ketahui sebagai orang fasik dan ahli bid'ah, namun dia katakan sebagai orang yang istiqamah. Yang kedua, kadzibul munafiq, dusta orang munafik. Maksudnya adalah kedustaan yang berbeda dengan keyakinan, namun sama dengan kenyataan. Sebagaimana orang munafik yang mengatakan seperti yang dikatakan oleh Ahlus Sunnah. Yang ketiga, kadzibul ghabi, dusta orang dungu. Maksudnya kedustaan yang berbeda dengan kenyataan, namun serasi dengan keyakinan. Seperti orang yang percaya akan kesolehan orang sufi yang ahli bid'ah, lalu dia menyebutnya sebagai wali Allah. Sehubungan dengan itu, berkata jujurlah selalu wahai penuntut ilmu. Janganlah membisu, namun jangan pula berucap melainkan kata-kata yang benar-benar menunjukkan perasaan relung hatimu. Misalnya rasa cinta, benci, atau perasaan luarmu seperti yang dirasa oleh panca indera, yaitu pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa, dan peraba. Orang yang jujur tidak akan mengatakan aku cinta kamu, aku mencintaimu, padahal sebenarnya dia membencinya. Tidak pula mengatakan aku telah mendengar, padahal dia tidak pernah mendengarnya, dan seterusnya. Berhati-hatilah dengan berbagai prasangka yang akan mengendorkan tekadmu untuk berkata jujur. Hal ini akan menjadikan engkau tercatat sebagai seorang pendusta. Adapun cara yang bisa menjamin agar tidak sampai berdusta adalah jika hatimu mengajak untuk berdusta, ingatlah tentang kemuliaan sifat jujur dan kehinaan sifat dusta. Sesungguhnya kebohongan itu akan terungkap dalam waktu dekat. Mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan biarkan lisanmu mengucapkan kata-kata yang samar, kecuali yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Wahai penuntut ilmu, berhati-hatilah. Jangan sampai engkau tidak berkata jujur
dan menggantinya dengan kata-kata yang menyembunyikan makna yang sebenarnya. Kedustaan yang paling jelek adalah kedustaan dalam ilmu, karena adanya penyakit ingin menyaingi teman sebayanya dan cepat tenar di tengah-tengah masyarakat. Barang siapa yang menginginkan ketenaran di atas kedudukan yang seharusnya, ketahuilah bahwa banyak orang yang mengawasinya dengan jeli dan mengkritiknya dengan tulisan-tulisan mereka. Lalu mereka akan menimbangnya, menilainya dengan asar, pengaruh dan peranannya di masyarakat. Itu semua akan menelanjanginya pada 3 hal. Yang pertama, hilangnya kepercayaan orang lain. Yang kedua, ilmumu akan hilang dan hatimu akan merana. Yang ketiga, engkau tidak akan dipercayai meskipun engkau benar. Walhasil, barang siapa yang pekerjaannya suka memoles ucapannya seakan-akan indah, maka dia itu saudaranya tukang sihir. Padahal seorang tukang sihir tidak akan beruntung dimanapun mereka berada. Wallahu a'lam.